Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Farihatun Najah. Saya dari Prodi Hubungan Internasional B dengan NIM 210204656 angkatan 2021. Kemudian dalam video kali ini saya akan mereview isi daripada buku berjudul Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi oleh Pak Mohtar Mas'ud atau karya Mohtar Mas'ud. Sebelum kita masuk kepada isi buku ini sendiri, saya akan sedikit memaparkan biografi Mohtar Mas'ud. Mohtar Mas'ud merupakan seorang profesor di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Yang saat ini beliau merupakan ketua dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian PSKP UGM. Beliau mendapatkan gelar master dan doktor dari Ohio State University program ilmu politik. Beliau juga memiliki pengalaman penelitian dan mengajar yang sangat luas, yang mana sebelumnya beliau merupakan seorang visiting professor di program Pasca Sarjana Studi Internasional di Hankook University of Foreign Studies, Korea Selatan. Kemudian beliau juga seorang visiting professor di jurusan Studi Internasional International Christian University, Tokyo, Jepang dari tahun 2002 hingga 2003. Sepanjang karir beliau mengajar, beliau dikenal sebagai pakar di bidang ekonomi politik internasional, ekonomi politik pembangunan, serta teori hubungan internasional. Cukup banyak karya beliau di bidang akademik yang sudah beliau publikasikan, yang mana diantaranya ada buku ekonomi dan struktur politik Orde Baru, birokrasi politik dan pembangunan, ekonomi politik internasional dan pembangunan, perbandingan sistem politik, serta buku yang akan kita review malam hari ini, yaitu Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, yang mana buku ini merupakan salah satu buku yang penting bagi para penstudi HI. Kemudian kita masuk pada sesi review buku Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi. Buku ini bisa dikatakan sebagai buku pertama dalam Khazanah Pustaka Berbahasa Indonesia mengenai ilmu hubungan internasional yang menitik beratkan pada kajian-kajian metodologis yang perlu dikembangkan dalam ilmu hubungan internasional sebagai bidang studi yang multidisiplin. Buku ini juga dipersiapkan bagi para mahasiswa dan peminat studi hubungan internasional tingkat lanjutan. Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana mempelajari fenomena hubungan internasional melalui pendekatan epistemologis dan metodologis disertai dengan penggunaan model-model analisanya. Kemudian di bab 1 dalam perspektif perkembangan ilmu, dalam buku Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi karya Mohtar Mas'ud ini membahas mengenai perkembangan ilmu hubungan internasional sebagai sebuah disiplin ilmu. Pada bagian pertama, Pak Mohtar memberikan pengertian mengenai ilmu hubungan internasional itu sendiri, yang mana didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antar negara baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. Beliau juga menjelaskan bahwa ilmu hubungan internasional merupakan ilmu yang interdisipliner, yang mana artinya merupakan banyak menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan juga ilmu sosial-sosial lainnya. Kemudian di bagian kedua, beliau membahas mengenai perkembangan ilmu hubungan internasional yang menjelaskan bahwa sebenarnya ilmu hubungan internasional ini mulai berkembang di abad ke-19, yang mana seiring dengan meningkatnya interaksi antar negara di dunia, pada awalnya ilmu hubungan internasional didominasi oleh pendekatan realisme yang menekankan pada peran negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Namun seiring perkembangan zaman, bahasan-bahasannya itu semakin kompleks, tidak lagi sekedar membahas seiring berjalannya waktu, pembahasannya nggak hanya sekedar negara sebagai aktor utamanya, tapi ada banyak dari perspektif lainnya yang mulai membahas dari berbagai sisi. Kemudian di bagian ketiganya beliau membahas mengenai perspektif, yang mana
melalui perkembangan ilmu ini sendiri itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perubahan lingkungan global, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan paradigma pada masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahwa sebenarnya perkembangan ilmu hubungan internasional ini punya implikasi terhadap cara kita memahami dan menganalisis fenomena hubungan internasional. Kemudian di bab 2, makna dan ruang lingkup, beliau membahas mengenai makna dan ruang lingkupnya. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada makna hubungan internasional itu sendiri, kemudian ada ruang lingkup hubungan internasional, serta perspektif ruang lingkup hubungan internasional. Yang mana pada bagian pertama beliau memberikan pengertian mengenai hubungan internasional, yang mana hubungan internasional itu sendiri adalah interaksi antar negara baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. Gitu. Beliau juga menjelaskan bahwa sebenarnya hubungan internasional nggak hanya sebatas hubungan antar bernegara, tetapi juga mencakup antar organisasi internasional, kemudian hubungan antar kelompok masyarakat, dan juga hubungan antar individu. Seperti contohnya konflik antara Israel dan Palestina itu juga merupakan sebuah hubungan internasional. Yang sebenarnya konflik Israel dan Palestina ini tidak layak disebut sebagai konflik karena pada dasarnya, pada nyatanya yang dilakukan Israel merupakan kegiatan menghapus sebuah masyarakat, kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menguasai wilayah tersebut. Atau dalam kata lain, Israel melakukan genocide terhadap masyarakat Palestina. Kemudian di bagian kedua, penulis juga membahas mengenai ruang lingkup hubungan internasional yang meliputi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Beliau juga menjelaskan bahwa ruang lingkup hubungan internasional terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan global. Kemudian di bagian ketiga, beliau juga membahas mengenai perspektif ruang lingkup hubungan internasional, yang mana ada 2 perspektif utama dalam memandang ruang lingkup hubungan internasional itu sendiri, yaitu yang pertama ada perspektif tradisional dan perspektif baru. Yang mana seperti sebelumnya tadi dikatakan, untuk perspektif baru ini dia mewakili sudut pandang kita ketika melihat sebuah koneksi atau hubungan internasional itu tidak lagi hanya sekedar melihat dari perspektif negaranya saja gitu. Kemudian mengenai bab-bab selanjutnya, ada tingkat analisis dalam ilmu hubungan internasional sendiri, yang mana sebagai sebuah disiplin ilmu hubungan internasional itu sendiri dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi. Yang mana untuk mampu melakukan hal-hal tersebut, ilmuwan HI itu dituntut juga untuk mampu memberikan analisa yang tajam dan tepat. Di mana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketepatan menentukan tingkat analisa atau level of analysis yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi. Alasan mengapa sebenarnya penentuan tingkat analisa ini penting dalam mempelajari fenomena di HI. Yang pertama, suatu peristiwa dapat saja memiliki lebih dari satu faktor. Kemudian yang kedua, level analisa ini membantu untuk memilah-milah apa saja faktor yang akan menjadi fokus utama kita dalam sebuah penelitian atau penganalisan sebuah masalah. Kemudian yang ketiga adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis yang disebut sebagai fallacy of composition, yaitu kesalahan berasumsi bahwa generalisasi tentang perilaku bagian bisa juga dipakai untuk menjelaskan secara keseluruhan. Kemudian kesalahan metodologis yang kedua yaitu ecological fallacy atau kesalahan akibat memakai generalisasi yang ditarik pada tingkat keseluruhan untuk menjelaskan tingkat bagian. Jadi kayak kamu harusnya nggak mengeneralisir nih, tapi kamu malah
kayak kamu harusnya memfokuskan pada satu bagian, tapi malah kamu justru mengeneralisir satu fenomena itu kayak gitu. Jadi kayak kurang tepat kayak gitu loh. Kemudian ada unit eksplanasi atau unit analisa, yang mana unit analisa sendiri merupakan sebuah objek yang perilakunya akan dianalisa atau sebagai sebuah ya objek gitu, objek daripada penelitian kita kayak gitu. Kemudian unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga sebagai variabel independen. Jadi itu kayak ada dua gitu loh, variabel dependen sama variabel independen. Nah, independen ini di unit eksplanasinya, sementara unit analisa ini tadi dependen gitu. Ada 3 model hubungan internasional antara unit analisa sama unit eksplanasi, yaitu namanya itu model korelasionis. Yang pertama ada model korelasionis, yang mana jika tingkat unit eksplanasi dan analisanya sama. Terus yang kedua ada model induksionis, yang mana tingkat eksplanasinya lebih tinggi daripada tingkat analisanya. Terus yang ketiga ada model reduksionis, yang mana unit eksplanasinya lebih rendah dan unit analisanya lebih tinggi. Beliau membagi tingkat analisa menjadi 5, yaitu yang pertama ada perilaku individu, perilaku kelompok, negara bangsa, kemudian ada pengelompokan negara-negara, dan juga sistem internasional. Dalam tingkat individu itu sendiri, fokus penelaahannya itu adalah dalam sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan seperti kepala pemerintah, menteri luar negeri, atau penasihat militer, dan lain-lain. Kemudian di tingkat perilaku kelompok, yang mana menjadi fokus utamanya itu adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok tertentu atau organisasi-organisasi yang mana terlibat dalam hubungan internasional. Kemudian di tingkat negara bangsa sendiri, penelaahannya itu difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian di tingkat pengelompokan negara itu sendiri, asumsinya adalah seringkali negara bangsa tidak bertindak sendiri-sendiri, melainkan sebagai sebuah kelompok. Karena itu fokusnya adalah pengelompokan negara-negara baik di tingkat regional maupun global yang berupa aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan dan lain-lain. Kayak Uni Eropa gitu-gitu. Kemudian di tingkat paling tertinggi yaitu sistem internasional, fokus kerjanya itu adalah sistem internasional itu sendiri. Yang mana asumsinya adalah perubahan atau dinamika di dalam sistem internasional menentukan perilaku aktor-aktor dalam hubungan internasional. Kemudian dalam menentukan tingkat analisa yang tepat dan efektif, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu teori yang digunakan dan tujuan analisa. Yang pertama tadi, teori yang kita gunakan untuk meneliti fenomena itu akan menuntun kita untuk memilih tingkat analisa yang hendak dipakai. Jika teori yang digunakan menekankan pada pengaruh sistem dalam menentukan perilaku aktor-aktor HI, maka tingkat analisa dari unit eksplanasinya adalah tingkat atau level sistem. Begitu pula jika penekanan teorinya pada negara bangsa atau individu, maka unit eksplanasinya serta-merta berada pada level negara bangsa atau individu. Terus yang kedua, tujuan analisanya. Setidaknya di dalam ini ada 2 pertimbangan dalam tujuan analisa. Yang pertama ada tujuan akademik, yaitu untuk memperoleh atau mengembangkan pengetahuan tentang ilmu hubungan internasional itu sendiri. Kemudian yang kedua ada tujuan praktis, yang mana tujuan yang kedua ini lebih banyak digunakan oleh para pengambil keputusan, kayak tadi menteri luar negeri gitu-gitu kan. Mereka ini akan lebih menyukai tingkat analisa yang berkaitan atau memiliki dampak langsung terhadap kepentingan mereka. Misalnya kayak para pejabat pemerintah mereka lebih cenderung menyukai analisa di tingkat negara bangsa karena langsung akan bersentuhan dengan pekerjaan dan tugas mereka. Jadi kesimpulannya, tingkat analisa memiliki peranan penting di dalam kajian ilmu hubungan internasional itu sendiri karena dapat membantu untuk memfokuskan analisa masalah atau fenomena dan menghindari terjadinya kesalahan metodologis. Dalam penentuan tingkat analisa, jadi kan sudah dikatakan ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu penentuan unit eksplanasi dan unit analisa, yang mana kedua unit ini saling berhubungan dalam ketiga model yang tadi. Ada model korelasionis, reduksionis, dan induksionis. Dalam beberapa situasi, tujuan analisa bisa berbeda sesuai dengan kepentingan si penganalisa. Sekian review buku
Muhtar Masud dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.